Oke, ini screenku udah kelihatan ya. Oke. Nah, kita hari ini belajar matkul completion teknik ya. Nah, completion teknik itu kan di UAS lumayan gede tuh bobotnya nih. Makanya kita bahas hari ini. Hari ini kita bahasnya bottom up parsing sama intermediate code aja. Besok dilanjut lagi sesi 2-nya ada annotate parse tree sama code generator paling ya. Oke, sebentar. Oke, ini gua mulai ya. Nah, kalau materi bottom up parsing itu kan pasti keluar gitu kan. Dan dia juga pengerjaannya paling ribet nih buat UAS nanti gitu. Nah, misalkan soalnya kayak gini nih. Ada P menghasilkan H atau P besar BDH gitu. Terus ada H menghasilkan A atau buka kurung P tutup kurung. Nah, kita tuh disuruh bikin yang pertama bikin eh, diagram gotonya. Terus disuruh bikin table SLR. Nah, di sini table SLR tuh kita butuh yang namanya kayak sebelum kayak materi UTS gitu ya. Jangan lupa tuh kita butuh first sama follow-nya juga. Nah, yang terakhir itu eh, pergerakan parsing dengan inputan ABDA. Nah, ini langsung aja caranya gimana ya? Kalau eh, ngerjain bottom up parsing, nah ini kan ada kayak grammarnya kayak gini ya, masih ada ataunya nih. Nah, kita pisahin dulu sih paling. Oke, bentar. Diagram tuh. Nah, ini misalnya ikutin ininya gitu ya. P besar menghasilkan H. Terus P besar ngasilin apa lagi nih? P besar juga ngasilin P, B, DH. Nah, ini kalian bisa pisahin dulu nih. Terus ada juga H menghasilkan A kecil gitu. Nah, terus eh, yang terakhir itu H menghasilkan buka kurung P tutup kurung gitu. Oke, sebentar. Nah, paling sampai sini ada yang nggak paham? Masih aman ya? Nanti langsung ditanyain aja, guys. Nah, kalau kalian udah misa-misa ini dari yang bentuk awalnya kayak gini, nah terus dijadiin kayak gini, yang kalian jangan lupa itu kita butuh starting point-nya gitu. Kan ini P. Nah, kita butuh masukin P aksennya. P aksen menghasilkan P gitu. Sorry, ini besar ya. Nah, ini jadi totalnya itu ada eh, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi biasanya tuh kalian juga nomor ini kayak gini dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini nanti penomorannya untuk apa? Nanti untuk kalian buat SLR table-nya gitu. Nah, oke, jadi step pertama itu kalian misahin dulu nih yang tadinya masih ada ataunya. Nah, kalian pisahin satu-satu kayak gini. Habis itu kalian tambahin starting point-nya. Starting point-nya dari mana? Dari si non terminal pertama ya, huruf besar pertama gitu. Kalau misalnya di sini misalnya Z besar gitu kan. Nah, ya udah nanti kalian bikin di sini Z aksen menghasilkan Z kayak gitu. Nah, ini udah kita lanjut ke bikin diagram
operasi gotonya, diagram gotonya. Diagram goto tuh ngapain sih? Jadi kita itu sebenarnya nanti pengen mindahin si titik-titiknya gitu. Oke, ini gua copy paste dulu. Ini gua hapusin dulu. Nah, jadi kita tuh nambahin di sini titik gitu ya. Bentar, bentar, bentar. Nah, jadi tuh kita nambahin titik di setiap awalannya gitu. Waduh. Duh, bentar ya, ribet nih. Wah, ribet guys. Bentar ya, ini paling gue pakai titik gini aja deh. Biar gampang ya, draw nya. Oke, kita tapi nggak kelihatan ya. Sebentar, sebentar. Oke. Nah, jadi eh, step pertamanya buat bikin Goto itu kita nambahin si titik-titik ini nih di awalan-awalan setiap eh, hasil produksinya ya. Nanti kita mau ngapain? Kita mau eh, si titik ini kita jadiin ke paling ujung gitu. Nanti kalau misalnya udah di ujung semua, ya berarti diagram gotonya udah selesai gitu. Caranya gimana? Caranya supaya si titik ini pindah, itu kita kasih inputan gitu ya. Contohnya gimana? Nah, ini kan ada kita mulai pastinya dari atas dulu ya. P aksen menghasilkan P supaya si titiknya ini pindah ke samping P. Nah, ini kita harus butuh inputan P gitu. Oke, kita butuh inputan P. Jadi apa? Ini kan jadi I1 gitu ya. Kan abis I0, I1. I1 isinya apa? I1 itu isinya eh sebentar. I1 itu berarti isinya P aksen. P aksen menghasilkan apa? Menghasilkan P terus si titik ini nih. Nah, gitu ya. Karena dia di input P, jadi si titiknya itu pindah ke sampingnya gitu. Nah, terus kalau udah kita lihat lagi di I0. Di I0 sampingnya titik, sebelah kanannya titik, itu ada P lagi nggak? Oh, ternyata ada nih di grammar P menghasilkan PBDH gitu ya. Nah, ya udah ini juga kita masukin gitu ke sini. P menghasilkan PBDH, titiknya ditaruh di sebelah sini, sebelah P gitu. PB. Nah,
Kayak gini. Jadi dia itu nerima inputan P supaya si titiknya itu pindah. Tapi si titik itu pindah hanya satu kali pergerakan ya, nggak boleh kalian pindah nih terus tiba-tiba dia di ujung gitu, nggak boleh. Itu harus satu-satu gitu. Nah udah, apalagi yang kita lihat. Nah ini kan setelah kanannya P nih, setelah kanannya titik, dia itu udah habis ya, udah empty gitu. Ya udah kalau udah empty ya udah. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi di sini, kita lihat di sampingnya titik itu ada apa? Ada B, B kecil gitu, terminal. Ya udah kalau misalnya terminal, kalian diemin dulu nih, oke? Kecuali nanti kalau kalian ketemu non terminal huruf besar gitu. Nanti kalian masukin lagi ke bawah nanti dicontohin, oke? Nah ini untuk I1 udah kelar nih. Ada yang bingung nggak teman-teman? Sampai sini dulu. Oke, oke, gua lanjut lagi. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini ada samping kanannya ada yang P selain ini nggak, selain P sama PBDH ada lagi nggak? Nggak ada ya. Udah habis gitu di I0. Ya udah kita lanjut ke grammar selanjutnya. Nah, ini di sini ada P menghasilkan titik H gitu. Nah, ya udah berarti kita butuh si inputan H ya kan? Kita butuh inputan H. Ini berarti jadi apa? I2 gitu ya. I2 ngasilin apa? Karena dia inputannya H, maka yang ada H-nya itu titiknya jalan gitu. H titik. Nah, kayak gini. Kita cek lagi. Ada hal lagi kan nih di kanannya titik? Oh, nggak ada. Ya udah, kita bisa lanjut ke I3 sekarang. Oke, ini kan tadi P udah. Oke, kita lanjut A. Nah, ini ada di kanannya titik ini ada A. Ya udah, berarti kita butuh apa? Kita butuh inputan A. Kita butuh inputan A gitu ya. Nah, ini masuk ke I3. H menghasilkan apa? Menghasilkan A kecil sama titik. Nah, gitu. Ada lagi kan nih sampingnya uh, titik tuh ada A kecil nggak? Selain ini nggak ada, udah habis gitu. Ya udah, kita lanjut ke inputan selanjutnya gitu. Nah ini yang terakhir, sampingnya titik itu ada si buka kurung. Ya udah, kita masukin aja inputan buka kurung. Nah ini lanjut ke I4 pastinya. I4 ngasilin apa? H besar ngasilin buka kurung. Nah karena dia inputannya buka kurung berarti titiknya jalan. P besar, tutup kurung gitu. Nah kalau ini, kalau kalian ketemu kayak gini, ini kan setelah titik ada huruf besar ya. Nah kalau ada huruf besar berarti kalian harus masukin semuanya nih yang ada di sini. Sorry, karena dia huruf besar, nah kalian harus masukin juga eh dari IN0-nya gitu. P dari IN0-nya, oke? Jangan lupa gitu. Ya udah, kalian masukin aja ini. P menghasilkan P menghasilkan titik H. Terus lanjut lagi, ada P lagi nggak? Oh, ada. Nah,
Ya udah, dimasukin lagi. P menghasilkan PBDH gitu. Terus kalian lihat lagi di sini, di sampingnya titik itu kan ada huruf besar ya, ada H nih. Nah, ya udah berarti si H-nya juga kalian masukin juga gitu. Masukin juga ke I4-nya. Nah, masukin dari I0, dari starting point-nya gitu. Dimasukin H menghasilkan titik A, ini juga H menghasilkan, sebentar, menghasilkan eh, buka kurung P gitu. Nah, ini sih yang agak beda aja sih, teman-teman. Kalau kalian, kalau tadi kan eh, sampingnya titik ini udah habis, ya udah gitu kan. Terus kalau sampingnya titik ketemu huruf kecil, ya udah kalian diemin, kalian bisa lanjut ke I selanjutnya gitu, iterasi selanjutnya. Ini juga sama karena empty ya udah. Ini karenanya empty ya udah. Tapi kalau kalian ketemu huruf besar gitu kan. Kalian ketemu huruf besar nih di sini, P. Nah, si huruf besarnya itu harus kalian masukin lagi nih di bawahnya. Dari mana? Dari I0-nya. Kayak gitu. Yang beda sih itu aja sih. Sampai sini ada yang bingung dulu nggak? Udah aman? Oke. Kalau belum ada yang nanya, gue lanjutin lagi. Nah, kalau ini I4 udah selesai, kalian lanjut ngerjain dari mana? Dari I1-nya dong. Kan tadi I0 udah selesai nih. I0 udah selesai semua, titiknya udah kalian jalanin semua gitu. Ya udah, kalian lanjutin dari I1-nya. Jangan dari I4 atau dari I3, I2 gitu ya, harus berurutan juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini karena di sini ada aksen, nah kita itu harus ada inputan inputan dolar ya. Inputan dolar gitu. Karena dia aksen. Kalau dolar pasti apa accepted gitu, diterima nantinya. Ini khusus untuk yang aksennya aja nih. Oke, lanjut. Kita lanjut ke yang ini ya, P menghasilkan PBDH. Nah, ini di samping titik ada apa? Di samping titik ada B kecil. Supaya si titiknya itu pindah ke samping kanannya B, maka kita butuh yang namanya inputan B gitu. Nah, ini eh, karena ini kan I4. Nah, ya udah kita lanjutin aja ke I5. Jadi P menghasilkan PB DH, titiknya dari ambil dulu. Nah, ini I5-nya kayak gini nih. Dengan inputan B. Ya. Nah, ini sampingnya kanan titik ada apa? D kecil, ya udah kalian bisa biarin aja. Nah, I1 udah kelar belum? Udah selesai belum? Udah selesai, ya udah. Kalian lanjut ke I2. Oke, kita masuk ke I2. I2 udah di paling pojok nih. Kanannya udah empty. Ya udah berarti I2 udah selesai. Kalian bisa cek I yang lain, I selanjutnya. I3 samping kanannya titik udah nggak ada, udah di ujung gitu. Ya udah, selesai berarti. Kalian lanjut ke I4. Nah, ini di I4
dari paling atas ya, sampingnya titik tuh ada apa? Ada P besar. Oh ya udah, berarti dia butuh inputan apa? Inputan P besar gitu. Lanjutin ke apa? I6. Jadi apa? Jadi H menghasilkan buka kurung P titik tutup kurung. Oke, udah selesai belum? Coba dicek lagi. Ada P selanjutnya nggak di bawahnya? Oh ada di sini sampingnya, samping kanan titik ada P besar. Oh ya udah kalian inputin lagi di bawahnya, di enamnya kalian masukin juga. Karena kan sama-sama inputan P besar. P menghasilkan apa nih? P titik PDH besar. Ini H juga besar ya. Ya, ini untuk inputan P. Cek lagi ada P selanjutnya nggak? Oh nggak ada, ya udah. Kalian lanjut ke H. Kalian butuh inputan H. Udah, di input H. Tapi kalian lihat lagi di sini, jangan sampai ada yang duplikat gitu. Kalau P menghasilkan titik H, berarti kan dia jadi kalau kalian inputan H, berarti kan dia hanya pindah ke kanan ya. Nah, kalau hanya pindah ke kanan, dia sama aja kayak si I2 nih, sama aja kayak P menghasilkan H titik gitu. Nah, kalian jangan tulis di sini hasilnya itu P menghasilkan H titik gitu. Jangan duplikat. Kalian tulis aja di sini I2 gitu. Karena kan ini I2 juga sama isinya kayak gini. Sama si I2 yang sebelumnya. Nah, kayak gitu. Jangan sampai duplikat. Ada hal lagi nggak? Nggak ada. P tadi udah dikerjain. Terus apa? A. A sama nih kasusnya kayak si H ini. Inputan A. Kalau kalian masukin A, berarti dia sama aja kayak apa? Kayak I berapa gitu. Berarti kan dia sama aja kayak I3 gitu. Sama ya. Jadi H menghasilkan A titik nih. Sama nih kayak ini. Lanjut, udah nggak ada lagi. Kita bisa lanjut ke grammar selanjutnya. Nah ini H menghasilkan titik buka kurung P. Berarti kalian butuh inputan apa? Sampingnya titik buka kurung. Ya udah kalian input. Kalian cek. Ini kalau misalnya dimasukin buka kurung, berarti kan dia di sampingnya P gitu kan. Dia jadi titiknya jadi di sini nih. Nah, ini sama aja kayak si ini. Sama kayak dirinya sendiri gitu. Dia balik ke dirinya sendiri ya udah. Berarti kalau kalian input input buka kurung, berarti dia balik ke dirinya sendiri. Apa? I4 I4. Nah, kayak gitu. Jadi yang kalian tambahin iterasinya itu yang titiknya itu gerak ya. Kalau titiknya nggak gerak atau eh, apa balik lagi kayak I2, I3 ya kalian tinggal tulis I2, I3 aja. Jangan kalian tulis I7 gitu. Karena kan titiknya nggak ada yang baru. Kecuali kalau titiknya gerak terus ada grammar baru, nah itu baru kalian tambahin nih. I1, I2, I3, I4, I5, I6 kayak gitu. Oke, ada yang bingung?
Oke, dilanjut aja. Ini I4 udah selesai tadi ya. I4 udah kena inputan semua nih. Ya udah, berarti kalian bisa lanjut ke habis I4 apa I5 pastinya. Gitu. Sampingnya titik ada apa? D kecil. Ya udah, berarti kalian butuh inputan apa? D kecil. Jadi I berapa? Habis I6 berarti I7. Ini masuk P menghasilkan P, B, D. Nah, titiknya pindah berarti titik H besar. Cek lagi sampingnya titik ada H besar, ada huruf besar nih. Oh, berarti kita harus ngambil dari apa? Dari I nolnya lagi. Kita harus lihat dari I nolnya lagi. Nah, kita harus ngambil si H besar. H besar menghasilkan apa aja? Kita berarti ngambil ini. H besar menghasilkan titik A, taruh di bawahnya. Terus juga H menghasilkan P, buka kurung, P tutup kurung. Nah, ini kayak gini. Ini tujuannya nih. Oke, udah paham belum? Ini dapat dari mana gitu? Ada yang bingung? Oke. Oh iya, sama paling gue pengen ya tadi yang ngingetin aja. Ini kan tadi kalian baru input H ini ya, baru input H menghasilkan A gitu kan. Nah, biasanya kadang-kadang tuh kalau kita ngerjain buru-buru nih, ya kan? Kita tuh langsung buru-buru pengen selesain ini gitu. Padahal si I6-nya itu belum kita kerjain. Nah, itu nggak boleh kita lakuin. Jadi harus berurutan gitu. Ini nanti bisa aja kalian karena buru-buru kan langsung di sini dikasih inputan A gitu. Di sini dikasih inputan buka kurung. Nah, itu jangan kayak gitu. Karena inputannya harus satu-satu dan modular lah, berurutan gitu. Jangan kalian kerjain I7 dulu padahal I6-nya belum dikerjain, belum dikasih inputan kayak gitu. Nah, ini I5-nya udah selesai. Kita lanjut ke I6. Sampingnya I6 ada apa? Sampingnya I6 itu ada tutup kurung. Ya udah, kalian input lah itu tutup kurung. Karena titiknya jalan berarti masuk ke I8. Jadi H menghasilkan buka kurung P tutup kurung titik. Ya. Nah, ini udah di pojok nih. Si titik udah di pojok. Ya udah, berarti udah selesai. Habis dikasih inputan tutup kurung, kita lihat lagi titik selanjutnya. Oh, dia ada B kecil. Ya udah, berarti kalian kasih inputan B kecil. Tapi dilihat lagi, ini ada yang duplikat nggak sama iterasi sebelumnya? Kalau dikasih inputan B kan berarti si titiknya jadi P B titik DH gitu ya. Oh, sama nih kayak I5. Ya udah, berarti jangan sampai duplikat. Nah, ini sama kayak si I5 ya. Dengan inputan B kecil. Ya, kayak gitu. Nanti kalian di kertas juga ngerjainnya kayak gini, guys.
dari nol ke samping 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 gitu. Kayak tulisannya jangan kegedean sih. Nah, ini kan udah nih, udah I5 nih. Ya udah, kita lanjut ke sorry, I6 kan udah selesai, udah kalian kasih inputan semua. Berarti kita lanjut ke I7. Oke, paling atas kanannya titik ada apa? Ada H besar. Ya udah, kayak tadi lagi, kalian butuh inputan apa? H besar. Karena si titiknya jalan, berarti dia lanjut ke iterasi habis 8 I9. Ngasilin apa? Ngasilin P, menghasilkan P, B, D, H besar, terus titik ya. Nah, ada lagi nggak H besar? Oh, nggak ada. Ya udah, lanjut. Kita butuh inputan apa supaya titiknya di kanannya A? Ya pastinya A kecil dong. Nah, H menghasilkan A kecil titik. Itu ada sama kayak di iterasi sama kayak I3. Ya udah, nanti kalian nanti ditulis aja. Ini itu menghasilkan apa? Sama aja kayak I3, tulis I3 di sini. Lanjut ke titik buka kurung. Inputan buka kurung. Ada nggak sebelumnya kalian cek lagi? Jangan sampai kelewat. Oh, ada nih kayak gini kayak I4. Ya udah, berarti tinggal kalian tulis I4 kayak gitu. Oke, udah selesai belum? Coba dicek lagi. I8 titiknya udah di ujung. I5 udah balik lagi, pasti dia ke sini. I9 oh udah di ujung nih. Ya udah, berarti diagramnya udah selesai. Tuh. Oke, paling ini di kotak-kotakin aja nih biar lebih kelihatan ya. Sebentar. Yuk, kalau ada yang mau nanya silahkan ditanyain aja. Ini gue sambil rapiin ini. Tuh, ya udah lah ya. Dah, nah ini diagram gotonya nih teman-teman. Oke, udah aman semua. Oke, nah ini hasilnya udah kayak gini nih. Ini udah selesai diagram gotonya. 10 poin tuh. Paling di bottom up paling susah sih. Ya ini sih guys, diagram gotonya. Yang kalian jadi setiap kalian pengen input, kalian itu harus ngecek iterasi sebelumnya supaya nggak duplikat gitu. Kalian nggak nulis dua kali. Jadi harus rajin-rajin ngecek nih, harus teliti banget.
kan goto ini juga dipakai buat di table SLR di eh, subpoint berikutnya gitu. Jadi kalau ini salah, ya sama kayak top down parsing gitu. Ntar selanjutnya juga salah. Oke, kita lanjut ke table SLR ya. Nah, ini buatlah table SLR dari grammar di atas. B, table SLR. Nah, untuk table SLR itu kita butuh first dan follow-nya juga. Teman-teman masih ingat nggak cara bikin first dan follow-nya nih? Oke lah, terus sini aja lah ya. Nah, kita pastinya taruh si non terminalnya, huruf besarnya apa aja, ada P sama ada H. Nah, kita pengen cari first-nya sama follow-nya P dan H gitu. Sama kayak yang udah gua ajarin ya yang kemarin top down parsing. Kalau kita pengen nyari first itu enakan dari paling bawah dulu nih. Dari si H dulu gitu. Nah, kalau first itu caranya kalau misalnya kalian ketemu terminal atau kalian ketemu karakter selain huruf besar ya. Nah, ini kalian ambil aja gitu. Kalian masukin ke table first-nya. Nah, ini kan H menghasilkan apa? Menghasilkan A kecil. Ya udah kalian tulislah di sini A kecil. Ada lagi nggak? Atau H atau menghasilkan buka kurung. Buka kurung itu bukan huruf besar. Ya udah kalian ambil juga buka kurung. Kayak gitu. Ada lagi nggak H-nya? Nggak ada. Ya udah. Lanjut ke P. Nah, di sini P menghasilkan H besar. Oh, kalau H besar, kalau dia huruf besar ya udah berarti kalian ambil first-nya dari si huruf besar tersebut. Ambil first-nya dari si H. Oh ya udah samain aja. Ini P ke P besar hasil diri dia sendiri ya udah. Diri dia sendiri ini A, tutup kurung. Buka kurung. Oke? Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang masih bingung? Silakan ditanyain aja. Nah, ini first follow juga penting ya guys ya. Jangan lupa. Lanjut ke follow-nya. Kalau follow itu kita butuh si starting point apa dolar ya. Pasti udah ada dolar. Nah, kita lihat di sini cara ngelihat follow kita ngelihat kanannya. Kita ngelihat setelahnya. Di sini nih P ada di mana aja? Oh, P ada di sini sama ada P lagi di sini gitu ya. Ya udah kalian lihat. Setelahnya P ada apa? B kecil. Karena dia bukan huruf besar, kalian ambil aja. Sini, kalian masukin. Terus lihat lagi di sini. P, setelahnya P ada apa? Ada tutup kurung. Tutup kurung bukan huruf besar. Ya udah, kalian masukin lagi ke sini. Ada lagi nggak P di sini di sebelah kanan? Nggak ada. Ya udah, berarti follow-nya ini aja. Lanjut ke yang H. H ada di mana aja nih?
itu ada di sini. Kanannya H, samping kanannya H itu ada apa? Gak ada apa-apa, kosong, empty. Ya udah, berarti kalau dia kosong, kalian ambil follow-nya dari si produsen. Follow-nya produsen apa? Follow-nya P apa? Ya ini sama aja. Kalian taruhlah di bawahnya. Cek lagi di sini juga. Sampingnya H ada apa? Nggak ada apa-apa, empty, kosong. Ya udah, berarti kalian ambil ke produsennya, gitu ya. Produsennya P, ya ini sama. Ambil follow dari produsennya, ambil follow dari produsen. Gitu. Ini follow-nya dari produsen, dolar buka kurung, B buka tutup kurung. Ada lagi nggak hal selanjutnya? Oh nggak ada, ya udah jadi nih first follow-nya. Oke, kita lanjut ke table SLR. Caranya gimana? Nah ini kan kita harus masukin action sama gotonya, ya. Goto itu apa? Gotonya si huruf-huruf besar lah. Kalian masukin di sini. Jadi ada dua kolom lah. Ada tiga kolom. Nah ini si jumlah, ini jumlah si i yang kalian dapat. Ini kan kita sampai i 9 ya. Nah ya udah, berarti kalian butuh 9 baris ke bawah gitu. 0, 1, 2 sampai 9. Nanti kalian masukin. Terus actionnya apa? Actionnya ini si karakter-karakter terminal, karakter-karakter selain huruf besar. Ada A, B, di sini ada apa aja nih? Ada A, ada B, ada D, ada buka kurung, ada tutup kurung, ada sama. Jangan lupa kayak biasa ditambahin starting pointnya, dolar. Goto apa? Goto ya sih huruf besarnya, kayak gitu. Caranya gimana? Kita lihat ke 0. Artinya apa? Kita lihat ke I0. Di I0 dia itu ada inputan apa aja nih? Ada P, H, ada A, terus ada buka kurung. Nah, ini nanti si si inputannya itu, si inputan ini kalian masukin ke sininya ya pastinya. Oke, kita mulai dulu dari si inputan pertama apa? P besar. Nah, karena dia di kolom goto, nanti kalian masukin angkanya aja. Dia kalau kalian input P besar, dia itu kemana? Dia itu ke I0, I1, I1 ya ini. Ke I1. Ya udah, kalian tulislah satu di sini di P. Oke. Terus lanjut, dikasih inputan H, H besar. Dia kemana? Dia ke I2. Ya udah, berarti kalian tulis di sini apa? 2. Oke. Ada yang bingung? Lanjut di I0. Di I0 ini dia itu ada inputan apa lagi? Ada inputan A. Sebentar, sebentar. Ada inputan A ya. Nah, ya udah, berarti kalian di sini kalau dia huruf kalau dia titiknya jalan gitu ya ke samping A terus titik gitu dan I3. Nah, kalian tulisnya apa di sini? Shift 3 gitu. Shift 3, S3. Terus dikasih inputan apa lagi? Buka kurung. Buka kurung tuh menghasilkan apa? I4. Ya udah, kalian tulis di sini. Shift Shift 4 S4 gitu. Oke. Oke, paham teman-teman? Lanjut ke si I1. Kita lihat di sini. I1 dia
ada apa aja dolar accepted, ya udah kalian tulis di sini. Apa misalnya ACC gitu ya. Karena dia nunjukin kalau inputannya itu nanti diterima atau tidaknya dari si dolar ini. Terus di I1 dia ada inputan apa lagi? Ada B kecil, dan si B kecil itu ngasilin apa? I5, ya udah ke S shift 5 gitu. S5. Ada lagi nggak inputan selain itu? Nggak ada. Oh ya udah, kita lanjut ke I2. I2 dia itu kan di sini tidak menghasilkan apa-apa, ya udah selesai gitu. Titiknya udah di pojok. Nah, kalau titiknya udah di pojok, kalian itu harus eh ngelihat nih. Kalian harus ngelihat si P menghasilkan H titik ini ada di grammar nomor berapa di sini. Nah, ini tadi udah gue bilang di awal ya. Penomoran ini digunain untuk table SLR-nya nih. Nah, ini si P menghasilkan H itu ada di grammar nomor 1. Ya udah, nanti kalian tulis aja reduce ya. Tulisnya di mana kalian lihat follow-nya. Kalian lihat follow dari si apa? Ini tadi P. Follow-nya ada apa aja? Ada dolar. Tulis apa? R1, reduce 1, R1. Terus kalian taruh di mana lagi? Taruh di B. R1 juga. Taruh di tutup kurung R1. Nah, ini agak beda nih. Ada yang bingung? Oke, gue ulang ya. Nah, ini kalau misalnya kalian ketemu iterasi yang udah selesai, iterasi yang titiknya udah di pojok, udah di ujung, dan dia tidak menghasilkan apa-apa lagi. Nah, kalau kalian ketemu kayak gini, kalian pasti gunain yang namanya R gitu, reduce ya. Nih, R. R berapa? Berapanya tahu dari mana? Tahu dari penomoran ini, penomoran awal. Grammar yang udah kita pisah-pisahin ini. Nah, si P menghasilkan H itu ada di grammar nomor berapa? Ada di grammar nomor 1. Ya udah, berarti kalian mau nulis R1 di mana? Kalian mau nulis R1 di mana? Kalian lihat follow-nya. Follow-nya P itu ada di mana aja? Ada di dolar, ada di B, sama ada di tutup kurung. Nah, ya udah kalian tulis tuh semuanya R1 di follow-nya dolar, B, sama si tutup kurung. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Karena dua udah selesai, kita mau lanjut ke tiga. Di tiga, oh sama nih kayak I2. Dia itu titiknya udah di ujung, udah selesai. Berarti kalian mau nulis apa? Kalian mau nulis R, reduce. R-nya R berapa? Kalian lihat dari table, dari grammar yang udah kalian pisahin. Oh, si H ngasilin A itu grammar keberapa sih? Dia ternyata grammar ketiga. Oh ya udah, berarti kalian mau nulis apa? Kalian mau nulis R3. Di mana? Mau nulis R3 di mana? Tulis R3-nya di follow-nya H. Ada di dolar, B, sama tutup kurung. Kayak gitu. Oke, ada yang bingung dulu, teman-teman? Oke, lanjut ke I3 udah selesai, berarti kita lanjut ke I4. I4 dia ada inputan apa aja? P, H, A,
buka kurung. P itu apa? Dia kan masuknya ke Goto ya. Ya udah kalian berarti tinggal tulis angkanya aja. P ngasilin apa? I6. Berarti kalian tulis 6 di P sini 6. Terus H apa? 2. Kalian tulis di sini 2 di H. Terus dia ada inputan apa lagi? Ada inputan A. Karena dia menghasilkan sesuatu, menghasilkan iterasi keberapa, berarti kalian butuh yang namanya apa? Shift S. Taruh di A. Ini berarti apa? S3. Terus dia ada inputan apa lagi? Buka kurung. Oh ya udah, sini S4. Udah, inputannya udah selesai itu doang, kayak gitu. Terus 5, I5. Dia ada inputan apa? Satu doang inputannya D. Berarti apa? S berapa? Dia ngasilin I7. Berarti S7 di kolom D baris 5 gitu. S7. Lanjut I5 udah, lanjut ke I6. I6 ada inputan apa? Dua ini. Oh, berarti ini dua-duanya shift nih, ya kan? Udah berarti ditutup kurung kalian apa? S8 dan di B di kolom B kalian apa? S5. Oh, S8 tadi ditutup kurung. S8 sama S5 di B. S5. Udah nih, I6 udah nih. Berarti kita lanjut ke I7. I7 ada berapa inputan? Ada 3 inputan. Berarti kalian mau ngisi 3 kolom. Diisi dengan apa? Kita lihat lagi di sini. H itu ada di Goto. Berarti apa? Kalian tinggal tulis angkanya aja 9 di kolom H baris 7. Sini 9. Apalagi A. Berarti ke I3 berarti apa? S3. A. S3. Lanjut buka kurung. I4 berarti S4 di buka kurung. S4. Gampang lah ya. Bisa lah. 8. I8. I8 itu udah selesai. Dia tidak menghasilkan apa-apa lagi. Oh, berarti kalian mau nulis apa? Mau nulis R, reduce. Reduce-nya berapa? Lihat lagi dari grammar yang udah kalian pisahin. H menghasilkan buka kurung P, tutup kurung itu ada di grammar nomor berapa? Ada di nomor 4. Berarti kalian mau nulis R4. Kalian mau nulis R4 di mana? Lihat follow-nya produsen. Kalian mau nulis R4 di dolar B sama tutup kurung. Dolar R4 4 do B sama di tutup kurung. Kayak gitu. I8 udah selesai, I9. I9 sama nih, iterasi terakhir udah di pojok, udah selesai. Berarti kalau dia udah di pojok, kalian menulis apa? Kalian menulis R, reduce. R berapa? Lihat lagi di sini. Dia itu di grammar berapa? Grammar kedua. Berarti kalian menulis R2. Nulis R2-nya di mana aja? Kalian lihat follow produsennya. Follow produsennya P, ya ini sama ya. Dolar B sama buka kurung. Jadi kalian menulis R2 di sini. R2, R2, R2. Nah, ini table SLR-nya udah selesai. Ada yang masih bingung sampai sini? Aman semua kah?
Aman ya? Lanjut. Kalau gitu kita ke yang C. Periksalah pergerakan parsing dengan inputan A, B, D, A. Nah, parsing. Ini, bentar. Tabelnya udah selesai, berarti kita parsing di bawah sini. C. Parsing dengan input A, B, D, A. Kayak gitu. Nah, kan inputannya, kalau inputan pasti udah ada lah ya udah pasti dikasih sama soalnya. Ya udah, kalian tulislah inputannya di mana, di input A, B, D, A, dan jangan lupa dikasih apa? Dikasih dolar. Ya. Stacknya apa? Kalau stack awal pasti kalian kan mulai dari nol gitu kan, dari iterasi nol ya udah nol sama apa? Dolar. Cara bacanya gimana? Nah ini paling ditaruh bawah lagi ya, biar gampang. Oke. Nah, cara bacanya gimana? Kalian baca dulu di sini. Bebas sih mau baca dari stack apa input ya. Nah, paling dari kiri aja deh. Nol. Nah, ini kalian baca, oh iya, eh bacanya nol. Gimana ya? Bahasanya, bentar. Kayak gini deh. Pasti kan udah dimulai dari nol nih. Nah, ini kalian lihat si karakter pertamanya. Nol. Sama di inputan juga, kalian lihat karakter pertamanya apa? A kecil. Gitu kan. Ya udah, kalian lihat di SLR tabelnya. Kolom sorry, baris 0 kolom A itu apa? Baris 0 kolom A itu apa? S3. Di sini ya. Shift 3. Ya udah, actionnya kalian tulislah di sini. Shift 3 kayak gitu. Action pertama. Nah, tuh. Shift 3 itu artinya apa? Nah, ini kalian tulis lagi dulu. Si 0 ke kurung. Nah, shift 3 itu artinya apa? Shift. Dia itu shift gitu. Si A-nya itu pindah kemana? Pindah ke stack A. Jadi si inputannya jadi apa? Jadi tinggal berkurang dia. Iya, inputnya tuh pindah gitu. Jadi apa? BDA dolar gitu. Nah, di sini kalian itu harus ngelihat, kalian butuh ya. Kalian itu butuh si kirinya huruf pertama itu kalian butuh angka gitu. Angkanya dari mana? Angkanya sih tinggal ambil aja dari sini nih. Shift 3, Shift 3. Ya udah berarti tiganya juga kalian taruh di sini. Karakter pertamanya. Jadi dia stacknya jadi apa? Jadi 3A 0 dolar gitu. Tiganya dari mana? Tiganya dari shift 3 dari sini gitu. A-nya dari mana? A-nya dari si inputan ABDA ini. A-nya pindah ke stack. Jadi kalau dia shift nanti ada input yang masuk ke stack gitu. Kayak gitu ya. Nah, paling gue mau uh, ngingetin lagi cara
baca stacknya itu gimana. Nah, jadi eh, eh, cara bacanya itu kalian tuh harus melihat satu kesatuan dari satu angka sama satu huruf ya. Nah, ini tuh jadi satu kesatuan gitu. Kalian gak boleh misah-misahin. Nanti misalnya kalau di reduce, kalian gak boleh nge-reduce si tiganya doang atau nge-reduce A-nya doang gitu. Jadi nanti kalian kalau nge-reduce itu harus satu kesatuan, 3A kalian hilangin. Oke, nanti lebih jelasin lagi di sini ya. Nah, kita lihat lagi. Kita udah punya si angka, stack udah punya angka, input juga punya angka. Ya udah kita lihat di baris 3 eh, kolom B itu apa di SLR table? Oh, dia itu R3, reduce 3 gitu kan. Reduce 3 maksudnya apa? Berarti kalian nge-reduce si 3 nih. Si grammar ketiga. Reduce, kalian tulis actionnya apa? Reduce H menghasilkan A gitu. A kecil. Oke. Nah, nanti si A, si A, si A di stack dia itu berubah jadi H gitu. Satu kesatuan ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bottom up itu ya kayak gini sih sebenarnya, dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri gitu. Beda sama top down. Jadi nanti dia si A itu berubah jadi H kayak gini. Kayak gini nih. Kan ini A ya. Nah, ini gue ingetin lagi satu kesatuan. Dia 3A. 3A jadi apa? 3A berubah jadi H, H besar 0 dolar, terus inputan sama aja karena dia bukan shift ya. Nah, kayak gini. Sebentar. Oke. Nah, kita udah punya stack, udah punya input, tapi di stacknya itu dia itu kirinya belum ada angka ya, belum ada angka nih. Nah, ya udah, cara cari angka dari mana? Kita bisa cari dari sini, stack H0. Eh, kolom H di baris 0 itu apa? Kolom H di baris 0 itu apa? 2. Ya udah, berarti duanya kalian masukin ke stack sini. Nah, jadi 2H0 dolar WDA. Oke, kayak gitu. Jadi bedanya kalau shift, kan kalian tiganya bisa kalian langsung taruh sini ya, langsung taruh stack gitu kan. Nah, kalau reduce bedanya kalian tuh harus ngambil angka dari si kanannya, si reduce-nya itu apa? H0. H0 apa di tabel SLR? Baris 0 kolom H 2. Ya udah kalian masukin di duanya di stack. Nah, baru deh kalian bisa lanjut parsingnya gimana. Lanjut di sini kita lihat 2 2 ketemu B. Baris 2 kolom B apa? Baris 2 kolom B R1. R1 apa? Reduce apa? Reduce P memproduksi H. P ngasilin H. Nah, jadi nanti si H-nya itu berubah jadi apa? Jadi P.
dan inputnya sama aja, copy paste aja. Oke. Nah, si 2 hanya berubah jadi apa? Jadi P 0 dolar. Oke, tapi di stacknya kirinya itu belum ada angka. Ya udah kita lihat sini. Kolom P baris 0 itu ada angka berapa sih? Oh, ada angka satu. Ya udah, kalian masukinlah satunya di sini. Satu. Gitu. Nah, udah punya angka, inputnya juga udah ada, ya kan? Kalian lihat lagi. Satu B. Satu B apa? Satu B baris satu kolom B S5 shift 5. Berarti actionnya apa? Actionnya shift 5. Berarti gimana? Shift kan shift ya. Ya udah, seperti si kalian masukin lah 5. Terus apa lagi yang dimasukin? Inputannya dong. Karena kan dia shift ya. Berkurang satu B. Terus tinggal ditambahin stack sebelumnya. Satu P 1 P 0 dolar. Inputannya jadi apa? Inputannya berkurang dong. Karena kan shift ya. D A dolar. Kayak gitu. Ada yang bingung? Lanjut. Ini udah ada angka, udah ada inputan karakter. Udah kita lihat 5D baris 5 kolom D. Baris 5 kolom D apa? Shift 7. Actionnya berarti apa? Shift 7. 7. Ya udah berarti gimana? Masukin lah 7-nya ke stack 7. Terus masukin apa lagi? Inputan masukin inputnya. Karakter pertama input D. Ya udah, terus tambahin lah dari stack sebelumnya 5 B 5 B 1 P 0 dolar. Inputannya jadi apa? Berkurang dong. Karena kan D-nya udah pindah ke stack. Jadi A dolar. Lanjut 7A apa? Baris 7 kolom A. Baris 7 kolom A apa? Shift 3. Kan. Tulislah di actionnya. Shift 3. Lanjut. Tiganya masukin ke stack. Bentar. Tiganya masukin ke stack ya. 3. Terus apa lagi yang dimasukin? Inputnya 3A. Terus ditambahin stack sebelumnya 7D 5B 1 P 0 dolar. Terus apa? Dolar. Kita lihat lagi. Baris 3 kolom dolar. Baris 3 kolom dolar itu apa? Baris 3 kolom dolar. R3 reduce 3. Berarti apa? Reduce H menuju H memproduksi A. Reduce H memproduksi A. Nah, jadi A si A nih kita ubah jadi H gitu kan. Berarti dia jadi H 7 D5 D5 B1 P0 P0 dolar. Karena reduce, waduh, karena reduce dia tetap inputannya. Oke. Tapi di kirinya si stack ini tuh belum ada angka. Ya udah kita lihat H7 kolom H baris 7. Kolom H baris 7 ya benar. Kolom H 9 ya. 9. Masukinlah 9 di sini. 9. Set, udah. Terus lihat lagi 9
baris 9 kolom dolar. Apa? Baris 9 kolom dolar. R2, reduce 2. R2 itu apa ini? Reduce P ngasilin PBDH. Oke. Nah, kalian mau nge-reduce PBDH ini. Ini ya, balik lagi. Ini ya. P B aduh, P terus itu B terus ada D ada H gitu. Sorry. P ini B ini D ini H dari kanan ke kiri, bottom up, bawah ke atas, kanan ke kiri. Ya udah berarti jadi apa? Berarti dia jadi P, P biasa. 0, 0 dolar. Ini tetap dolar. Kirinya P, belum ada angka. Kita lihatlah. Eh, baris 0, kolom P apa? Baris 0. Bentar, sorry. Baris 0 P. Ini. Baris 0, kolom P 1. 1. Oh, udah ada nih angkanya. Ya udah. 1 dolar. Baris 1, kolom dolar. Apa? Accepted ya. Nih, ketemu nih. Oh, berarti si inputan ABDA itu accepted, teman-teman. Selesai nih. Dia diterima gitu. Kalau misalnya dia nggak keterima, ya nanti dia nggak cocok sama SLR table-nya. Misalkan, misalkan di tengah-tengah sini nih, 5D. Di 5D kan dia S7 ya, shift 7 gitu kan. Nah, nanti kalau nggak cocok ya mungkin di sini nggak ada apa-apa gitu. Kosong, empty. Nah, itu artinya nggak diterima, nggak bisa dilanjutin parsingannya. Kayak gitu. Oke, ini sih paling teman-teman untuk materi bottom up parsingnya ya. Ada diagram Goto, table SLR, sama parsing table. Ada yang ingin bertanya dulu? Aman. Kalau aman kita lanjut ke intermediate code. Ini jauh lebih gampang lah daripada bottom up. Oke, karena nggak ada yang nanya kita lanjut aja ya ke intermediate code. Oke, paling gue ke toilet bentar ya teman-teman ya. Sebentar ke toilet bentar. Oke, lanjut lagi ke intermediate code. Nah, jadi di intermediate code itu paling kalian disuruh cari DAG ya, TAC, quadruples sama triples. Nah, untuk mengerjakan intermediate code ini, kalian itu harus tahu yang namanya eh, derajat operator. Derajat operator itu apa ya? Ini yang biasa kalian temuin di matematika ya. Kayak kali, bagi, tambah, kurang tuh kalian mau ngerjain yang mana duluan, kayak gitu sih sebenarnya.
Nah, ada kalau di Comtek ini ada yang namanya U minus. Terus ada juga buka kurung, tutup kurung ya. Di dalam kurung, dalam kurung. Terus ada apa lagi? Terus ada kali bagi ya, kali terus ada bagi. Terus ada juga yang paling bawah itu pastinya tambah kurang. Nah, inilah. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang harus pertama kali kalian kerjain dulu. U minus sama di dalam kurung. Terus ada kali bagi, terus ada tambah kurang. U minus itu apa? U minus itu ini ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ketemu kayak gini nih, min A. Ini kan U minus A gitu. Misalnya kalian ketemu min 5 gitu kan. Kalau nggak gini deh. Kalau kalian ketemu operasi bilangan 5 tambah 3 gitu kan. Sorry, 5 min 3. Ini kan 5 dikurang 3 ya. Tapi dia itu akan jauh beda kalau misalnya min 3 tambah 5. Eh, benar nggak? 2, 2 juga ya. Bentar, bentar, bentar. Em, oh ya, ya nggak gitu, nggak gitu. Ya, pokoknya beda lah. Pokoknya kayak kalian ketemu min min x, min x gitu kan. Min x dikali y. Nah, ini kan beda gitu kalau sorry, kayak gini deh. Ah, pakein aja lah ya. Jadi tuh kalau di Comtek memang agak beda. Kalian ngerjain U minusnya dulu gitu. Jadi si min A-nya itu dia duluan kerjain min A, terus yang di dalam-dalam table A plus B, B min C gitu. Baru yang kali-kalian bagi terus tambah kurang kayak gitu. Oke lah, paling kita buat DAG-nya dulu. Tapi untuk kita buat DAG, kita itu butuh yang namanya TAC ya. TAC itu apa? Gampangnya sih gini deh. Ini. Nah, kalian itu nanti ngerjain yang mana dulu nih? Kalian mau ngerjain yang si ininya dulu U minus ya. Nah, ini kalian jadi permisalan misalnya T1 gitu. Terus habis itu apa lagi? Habis itu yang di dalam kurung ini nih. Ini kalian permisalin T2. Terus ini jadi T3 gitu ya. Nah, terus kalau udah dari derajat operator yang pertama nih U minus sama buka kurung, kalian bisa lanjut ke kali bagi kali ini nih. Kali si ini misalnya jadi T4 berarti kayak gitu. Ini jadi eh, jadi T5 kayak gitu. Terus lanjut lagi ke derajat operator selanjutnya tambah kurang. Nah, ini tinggal yang terakhir T6 gitu. Udah sih paling gitu doang ya. Gampang lah ini intermediate code. Kalau bentuk TAC-nya kayak gimana ya kayak tadi gitu. Sebentar. Nah, kalian biasanya sih pakai T1 gitu sih, T1, T2. T1 apa? Yang pertama kalian eh,
Kerjain yang mana, yang U minus ini ya, min A. Jadi apa namanya, kalau di Comtek itu namanya U minus A. Lanjut, T2 nya apa, T2 nya yang di dalam kurung. T2 sama dengan A tambah B. Lanjut ke, ada buka kurung selanjutnya nggak? Ada, T3. Udah, B min C. Tuh, T4 kita mau ngerjain yang kali. Kan ini min 1 udah kita permisalin ya, jadi T1 nih. Min 1, min A, U minus A ini udah kita permisalin. Berarti dia jadinya apa? Jadinya T1 dikali A plus B udah kita misalin juga jadi T2. Ya udah, T2 gitu. Selanjutnya kita pengen T5. T5 yang mana? T5 yang ini nih, yang pembagian. B min C udah kita permisalin, jadi T3 dibagi D besar. Oke. Yang terakhir, yang eh, tambah kurang. Yang kurang ini. Semuanya, sisanya. Berarti tinggal yang udah kita permisalin semua apa? T4 min T5. Kayak gitu. Nah, jadi si A-nya itu sama dengan T6. Nah, ini nih TAC. TAC kayak gini doang. Ada yang bingung? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau udah buat TAC, baru kita buat DAG-nya. DAG itu directed acyclic graph ini. Nah, kita mulai dari si T1-nya pastinya dong. A, dia itu sama apa? Operator ya. Kalau operator taruh di atasnya aja. U minus A. U minus A. Sini deh. Ininya yang, oke lah, kayak gini lah. Waduh. Nah, ini T1 kita nih. Udah selesai. Oh iya, dan di DAG itu sama ya, nggak boleh yang namanya duplikat gitu. Kita bikin si diagramnya nggak boleh duplikat. Ini T1 udah selesai, kita pengen T2. T2 itu isinya apa? Ada A sama B. A-nya udah ada nih. A-nya udah ada. Ya udah, kalau A-nya udah ada, kita nggak boleh nulis A lagi di sampingnya. Kita harus tulis yang lain. Yang belum ada apa? B. Ya udah, kayak gini B. Operatornya apa? Operatornya plus. Plusnya taruh aja di sederajat sama U minus nih. Udah tinggal disambungin aja ke sini. A. Sambungin. Nah, ini si A plus B. A plus B ini T2-nya nih. Nah, itu T2. Lanjut ke T3. Ada B min C. Nggak boleh duplikat. Tinggal tambahin C. Oke. Apa yang kurang? Operatornya belum ada. Minus. Udah. Sini. Dikasih garis lagi ya. Karena kan graf. Disambung-sambungin aja. Oke. Nah, ini si T3 B min C. Gitu.
Lanjut ke T4. T4 itu kali. T1 kita mana? T1 kita kan ini, ya kan? Y minus A. Terus T2 kita mana? T2 kita ini A plus B. Oh ya udah, berarti tinggal kita butuh operator kali aja di sini. Kali terus disambungin lagi. Nah, ini si T4. T5, T3, berarti T5 itu T3 dibagi D. T3-nya tadi yang mana? T3 itu B min C. Ya udah, kita apa yang belum? D. Huruf D yang belum. Masukinlah D-nya sini. Terus operatornya apa? Operatornya D bagi. Ya udah, satuin. Sip. Nah, ini sih T5. T6 ya T4, T5 kan ini T4, terus ini T5. Ya udah, berarti tinggal disatuin lagi, tinggal ditambahin operator apa minus, kurang, satuin. Nah, ini kan berarti tinggal si A sama dengan T6. A-nya udah ada, T6-nya di sini nih, A-nya di sini. Ya udah, tinggal kalian taruh aja operator ini sama dengan, ya kayak gini. Sip. Nah, ini yang namanya DAG. Jadi kalian harus buat TAC-nya dulu sesuai dengan soal persamaan matematika gitu, dulu-duluan mana. Ya, nih, ini DAG-nya ya. Oke, ada yang masih bingung nggak? Lanjut ke quadruple sama triple. Nah, ini kalau dari kita bikin quadruples itu, lihat aja dari TAC yang udah pernah kita bikin. Oh iya, jadi kalau di quadruples itu ada kolom apa aja sih? Di quadruples itu ada kolom operator, ada argumen satu, argumen satu, terus ada argumen 2, sama ada result. Nah, itu aja sih untuk quadruples. Kolomnya ini aja. Operatornya apa? Operatornya ya ambil aja dari si TAC-nya. Ada operator apa pertama? U minus. Tulislah U minusnya di kolom operator. Dia argumen satu ada nggak? Nggak ada, karena di kirinya U minus nih nggak ada apa-apa ya, kosong. Ya udah, kosongin aja. Tapi di kanannya ada apa? Ada A. Ya udah, kalian tulislah A-nya di argumen 2. Resultnya apa? Resultnya ini. Hasilnya dari TAC-nya apa? T1. Dah, gampang banget tuh. Quadruples gampang. Terus T2 ada apa? Sini T2 ada apa aja? A plus B. Operatornya apa? Operatornya plus. Argumen satunya kirinya plus A, kanannya B, kanannya plus apa? B. Udah gitu.
T3, T T3. Operatornya apa? T3 minus. Kirinya minus apa? B. Kanannya minus apa? C. Lanjut. Result T4. T4. Operatornya apa? Kali. Kali. Terus kirinya kali apa? T1. Kanannya apa? T2. Udah. Lanjut ke T5. Operatornya apa? Bagi. Kirinya bagi apa? T3. Kanannya bagi D. Lanjut ke T6. Operatornya apa? Operatornya kurang. Kirinya minus T4. Kanannya minus apa? T5. Kayak gitu doang tuh. Terus uh, resultnya A. Dia operatornya apa? Sama dengan. Kanannya sama dengan apa? T6. Udah gitu doang. Oke, quadruples gampang. Triples juga lebih gampang lagi gitu. Cuma beda kolom aja sih. Sebenarnya ini result dipindahin ke paling kiri kayak gitu doang sih. Dan diganti nama jadi angka nomor doang gini. Terus di sini ada operator. Di sini ada argumen 1 sama ada argumen 2. Yang pertama, 1. Operatornya apa? Ya, minus. Kan? Oke. Kanannya yang minus apa? A. Kirinya ada nggak? Nggak ada, ya udah. 2. Operatornya apa? Plus. Argumen satunya apa? Argumen satunya A. Argumen duanya apa? B. Sama ya. 3. Ini tambahin dulu lah. 5, 6, 7. Ketiga, T3. Operatornya apa? Minus. Argumen 1 B. C. 4 kali. Nah, bedanya kalau di triples itu kan kita udah nggak pakai ini lagi nih, cuma tinggal nulis angkanya T1, T2, T3. Nah, ini juga kalian sama. Kalian cuma nulisin angkanya. Satu. Ini dari mana? Argumennya dari sini sih, dari T1. Ini juga 2. Ini mah soal bonus lah, teman-teman lah. Gampang. 3 D 6. Operatornya apa? Minus. Ini apa? 4. Ini apa? 5. Ini operatornya apa? Sama dengan argumen A. Ini argumen A ini 6. Oke. Nah, ini untuk intermediate code-nya ya. DAG, TAC, DAG, quadruples, triples ini gampang. Udah sih materi hari ini sampai sini aja teman-teman. Ada yang pengen bertanya? Sekarang terakhir nih. Besok selanjutnya itu annotate parse tree, code generator. Udah itu 2 doang. Oke, ada yang ingin bertanya? Bottom up atau intermediate code?